Perang Salib adalah perang keagamaan yang berlangsung selama hampir 2 abad lamanya. Diperkirakan dimulai pada tahun 1096 sampai dengan 1291 Masehi yang terjadi sebagai reaksi orang-orang Kristen di Eropa terhadap umat Islam di Asia yang dianggap sebagai pihak penyerang sejak tahun 632 Masehi. Pada pemerintahan Abu Bakar sampai meletusnya Perang Salib, sejumlah kota-kota penting di tempat suci umat Kristen telah diduduki oleh umat Islam seperti Palestina, Syria, Asia Kecil, Mesir, Sicilia, dan Spanyol. Disebut Perang Salib karena ekspedisi militer Kristen sewaktu melakukan perang mempergunakan salib sebagai simbol pemersatu untuk menunjukkan bahwa perang yang mereka lakukan adalah perang suci dan bertujuan untuk membebaskan Baitul Maqdis atau Yerusalem dari tangan umat Islam. Dalam Perang Salib terdapat beberapa tahapan atau periode. Di antaranya, tahap pertama pada tahun 1096 sampai 1144 Masehi disebut sebagai periode serangan orang-orang Kristen yang terjadi dalam 2 gerakan. Gerakan pertama disebut sebagai gerakan gerombolan rakyat jelata. Mereka tidak disiplin dan tidak mempunyai pengalaman perang. Gerakan kedua merupakan ekspedisi militer, disiplin dan mempunyai pengalaman perang sehingga mereka dapat mengalahkan umat Islam dan berhasil mendirikan beberapa kerajaan Latin Kristen di dunia timur. Perang ini diawali oleh seruan Paus Urbanus kepada jamaah Kristen untuk merebut Yerusalem dari tangan kaum Muslim. Dalam buku Hasan Ibrahim Hasan yang berjudul Tarik al-Islam, sebagaimana yang dikutip oleh Supriyadi, awalnya gerakan ini hanya segerombolan rakyat jelata yang tidak memiliki pengalaman berperang, tidak disiplin dan tidak mempunyai persiapan. Gerakan ini dipimpin oleh Pierre L'Ermite. Mereka lebih terlihat sebagai pembuat keonaran dibanding pasukan Benitel yang memang berniat menyerang. Pada tahun 1097, 17 para tentara salib mengalahkan pasukan Arslan dalam pertemuan Doryleum di pinggiran dataran tinggi Anatolia. Pasukan salib berikutnya dipimpin oleh Godfrey of Bouillon. Gerakan ini merupakan tentara militer terorganisasi dengan rapi. Mereka berhasil menduduki kota suci Palestina pada 7 Juli 1099 Masehi. Pasukan ini membantai umat Islam tanpa membedakan laki-laki dan wanita, anak-anak dan dewasa. Mereka juga membumi hanguskan bangunan-bangunan milik umat Islam. Sebelum mereka menduduki Palestina, mereka telah merebut Anatolia Selatan, Tarsus, Antiolia, Aleppo, dan Edessa, juga merebut Tripoli, Suriah, dan Acre. Kemenangan pasukan salib ini telah mengubah peta dunia Islam dan berdirinya kerajaan Latin Kristen di timur, seperti kerajaan Baitul Maqdis di bawah pemerintahan Raja Godfrey, Edessa di bawah Raja Baldwin, dan Tripoli di bawah kekuasaan Raja Raymond. Selanjutnya, pada tahap kedua di tahun 1144 sampai 1193 Masehi disebut dengan periode reaksi umat Islam karena jatuhnya wilayah kekuasaan Islam ke tangan kaum salib sehingga Imanuddin Zangki, Nuruddin Zangki, dan Salahuddin Al-Ayyubi bangkit melakukan perlawanan untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Kristen. Beberapa wilayah kekuasaan Islam yang direbut oleh kaum salib membangkitkan kaum muslimin untuk menghimpun kekuatan untuk melawan kaum salib. Di bawah komando Imanuddin Zangki, gubernur Mosul, kaum muslimin dapat merebut kembali Aleppo dan Edessa pada tahun 1144 Masehi. Setelah Imanuddin Zangki wafat pada tahun 1146, posisinya digantikan oleh putranya, Nuruddin Zangki. Ia meneruskan cita-cita ayahnya yang ingin merebut kembali negara-negara Islam di timur dari cengkraman kaum salib. Dalam kepemimpinan Pangeran Nuruddin, dia telah menghidupkan kembali citra tentang orang adil dan soleh yang berjuang bukan untuk ego, bukan untuk kekayaan, bahkan untuk kekuasaan, melainkan untuk umat.
Pada masa kepemimpinan Nuruddin Sanghi, beberapa kota yang berhasil dibebaskan diantaranya Damaskus, Antonia, dan Mesir. Menurut perspektif Hiti, kemenangan umat Islam pada Perang Salib Kedua tidak dapat dipisahkan dari sosok pemberani Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah kemunculan Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir yang membebaskan Baitul Maqdis pada 2 Oktober 1187. Selanjutnya, periode terakhir atau periode ketiga pada tahun 1193 sampai 1291 yang dikenal dengan periode kehancuran di dalam pasukan perang salib. Hal ini disebabkan oleh ambisi politik untuk memperoleh kekuasaan dan kekayaan daripada motivasi agama. Pada periode ini, muncul pahlawan wanita dari kalangan umat Islam yang bernama Syajar ad-Dur. Ia berhasil menghancurkan Raja Louis IX dari Perancis dan mampu menunjukkan kebesaran Islam dengan membebaskan dan mengizinkan Raja Louis IX kembali ke Perancis. Adapun penyebab terjadinya perang salib diantaranya yang pertama, perlawanan umat Nasrani karena kebencian mereka terhadap umat Islam. Hal ini didasari penguasa Turki Utsmani Saljuk yang sangat fanatik dan mencoba menghalang-halangi orang Kristiani untuk beribadah dan berziarah. Selanjutnya, permohonan bantuan dari Bizantium kepada Eropa untuk menghadapi ancaman bangsa Turki di perbatasan sebelah timur. Yang ketiga, pedagang-pedagang besar berambisi untuk menguasai sejumlah kota-kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah. Selanjutnya, penghancuran gereja suci oleh Islam. Yerusalem yang merupakan kota penting dan salah satu kota yang dikeramatkan bagi orang Islam dan orang Kristen. Di sana terdapat makam suci atau Holy Sepulchre yang menjadi pusat kegiatan kerohanian umat Kristen. Di sana juga terdapat Masjid Aqsa, masjid yang memiliki sejarah penting penetapan sholat bagi kaum muslim. Dampak perang salib terhadap dunia. Yang pertama, bidang perekonomian. Bangsa Barat mendapat keuntungan yang lebih banyak dibanding Islam. Kesempatan melakukan perdagangan ekonomi juga sangat terbuka lebar pada masa ini. Islam yang terlebih dahulu mengenal rempah-rempah, parfum, dan produk-produk tropis lainnya menjadi daya tarik tersendiri bagi bangsa Barat. Mereka ingin membawa dan mengenalkan hal semacam itu pada tanah airnya. Aktivitas perdagangan impor-ekspor mulai dilakukan. Tidak hanya itu, bangsa Barat juga tertarik pada perabotan rumah tangga bangsa Timur. Saat pulang, para tentara salib membawa permadani, karpet, dan berbagai jenis kain yang mahal seperti sutra dan satin. Hal tersebut tentu meningkatkan nilai perjualan bagi masyarakat timur. Yang kedua, bidang seni dan arsitektur. Perang salib juga memberi dampak pada perkembangan seni dan arsitektur di beberapa tempat. Banyak bangunan-bangunan seperti di Mesir, Palestina, dan lain sebagainya yang mengadopsi arsitektur barat yang indah. Banyak pula bentuk-bentuk arsitektur tersebut yang diaplikasikan pada pembangunan masjid, madrasah, dan rumah sakit. Salah satu contohnya adalah pintu yang diambil dari gereja di Akka yang dipasang di Masjid An-Nasir. Yang ketiga, ada bidang ilmu pengetahuan. Suriah menjadi daerah lahan peralihan pengetahuan Arab kepada budaya Kristen bangsa Eropa melalui tentara salib. Penerapan dampak budaya tersebut langsung disampaikan di tengah masyarakat Barat. Yang keempat, ada bidang militer. Yang kelima, ada bidang sastra dan bahasa.